channel RBT TV dalam program podcast Bisa. Sekarang saya berada di SMA Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Rinduhati, Kecamatan Taruh Penaju. Jadi di samping saya sekarang sudah ada Pasya Dea Putri, salah satu siswi berprestasi terbaik di SMA Negeri 2. Oke Pasya, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Berpuasa kan tadi? Puasa? Ada yang batal? Belum. Belum ada batal. Kuat rasanya? Kuat lah. Sebelumnya udah tahu belum dengan program podcast Bisa ini? Belum. Belum tahu ya? Jadi program podcast Bisa ini mengulas sesuatu hal prestasi dari salah satu siswa atau siswi di sekolah. Kalau untuk keseharian Pasya sendiri, kalau di rumah itu seperti apa? Di luar pembelajaran? Paling kalau nggak ada kegiatan kan belajar, baca buku. Baca buku. Itu dalam satu hari itu bisa berapa kali baca buku atau berapa lama buku? Sore atau siang tuh 1 kali, kalau malam jam 8. Terus ini puasa jadi terawih. Kalau buku yang dibaca itu buku pelajaran atau juga ada buku lain? Buku pelajaran, kadang buku lain. Buku lain bukan? Buku apa? Novel. Novel yang seperti apa ya? Tapi novelnya tuh ada di HP. Oh, novelnya lewat HP. Tidak ada buku khusus tuh tidak ada. Kalau boleh tahu untuk yang prestasi ya, dari Pasya sendiri selama bersekolah di sini itu prestasinya apa itu? FS2N. F2N, bisa dijelaskan itu apa nih? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oh, itu kapan tuh lombanya? Bulan September kemarin. Bulan September kemarin? Tahun 2020. Tahun 2020. Jadi dia mewakili sekolah dalam tingkat nasional, kabupaten atau provinsi ya? Tingkat provinsi dulu, menang juara 1 terus langsung ke nasional. Terus itu perorangan atau kelompok atau gimana? Individu. Jadi tarian ini bawahnya? Belenggu. Kenapa namanya belenggu? Atau seperti apa sih tarian Belenggu itu belenggu? seperti kan kemarin tema 2020 tentang FS2 itu kan COVID. Lagi marak-maraknya COVID, terus diciptalah dengan koreografer itu belenggu. Belenggu itu tentang orang miskin yang kalau COVID itu dipecat kan, nggak dapat kerja lagi kan, dipecat, ada yang terus dia tuh nggak dapat kerja jadi kesusahan cari makan, jadi itu belenggu kayak terikat gitu. Oh, jadi dalam suasana COVID itu dia seperti terikat, ya susah untuk mencari makan, ekonomi yang susah ya. Itu prestasi satu-satunya atau ada prestasi lain gitu? Satu-satunya ya. Dengan prestasi itu merasa bangga nggak? Terus ke depannya nanti gimana nih? Ataukah bakal melatih lebih baik atau memang suka nari atau gimana? Memang suka nari dari SD. Dari SD suka nari? Dari SD juga udah ikut FS2N. Dari SD SMP juga ada prestasi juga gitu. Mau ikutan nari itu awalnya gimana? Apakah coba-coba ataukah sering nonton terus kepengen gitu? Karena suka lihat orang nari. Kalau di tingkat nasional ada yang tarian yang susah untuk dipelajari atau gimana? Ada. Tarian apa nih? Tarian dari provinsi lain atau tarian diri sendiri? Tarian dari provinsi lain? Oh, ada tarian Bali, tarian di Jakarta dan istimewa. Oh, kalau ini sering ikut sanggar juga atau ada pelatih khusus? Memang dari sekolahnya kan nyewa sanggar, jadi dari situ lah, dari sanggar. Okay. Ini lebih kepada individu. Kalau hobi dari Pasya sendiri itu apa? Menari. Hah? Menari. Cuma menari. Hobi lain nggak ada? Membaca.
menari, membaca. Jadi menari sambil membaca. Tidak. Tidak lah, dipisah. Oh, dipisah. Kalau keseharian orang tua kerja apa? Kalau ibu ngajar di SMA Pesantren Bengkulu Tengah, kalau ayah jadi jurnalis di Jamiatul Khair. Terus kalau cita-cita sendiri apa? Kira-kira? Jadi dokter. Jadi dokter. Kenapa harus jadi dokter? Karena lihat dokter itu kan perjalanannya, apalagi kalau pas COVID kan perjuangan dokter itu sungguh luar biasa. Jadi pengen jadi dokter biar bisa bantu orang sakit. Jadi dengan jadi dokter bisa membantu orang sakit. Kalau untuk soal pembelajaran di masa COVID ini sendiri, itu kan sekolah menerapkan daring sama tatap muka. Itu menurut saya itu efektif, kurang efektif. Kurang efektifnya di segi mana? Kalau daring kan biasanya dulu kalau tatap muka langsung menjelaskan, cuman kalau daring tuh ngasih materi langsung ngasih tugas. Jadi kadang tuh anak-anak kurang memahami. Jadi alangkah baiknya ke depan ini kita lebih banyak untuk tatap muka. Ya. Kalau pembelajaran di rumah tadi katanya satu hari itu berapa kali membaca buku? Kadang sekali kadang 2 kali. Nah, kedua kali 2 kali. Kalau bantu orang tua di rumah itu pernah membantu apa ya? Bantu sedirin, nyapu, cuci baju. Terus ini terakhir juga ada imbauan atau kepada rekan-rekan saja lain supaya memotivasi mereka untuk belajar, itu apa sih imbauannya? Ya belajar biar bisa bangun orang tua, terus kan di masa pandemi ini jadi lebih giat lagi belajar. Betul. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tadi kita udah berbincang dengan siswa yang berprestasi. Nah, sekarang ini kita bakal mengetahui SMA Negeri 2 ini seperti apa dari Bapak Wakil Kesiswaan di SMA Negeri 2. Namanya Bapak Sutarman. Ya. Nah, kita langsung aja ngobrol sama Bapak aja. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Pak, Ya. baik. Apalagi di tengah pandemi ini, terus di bulan suci Ramadan Ya. juga ya Pak ya. Bapak udah berapa lama di SMA Negeri 2 ya? Mengabdi ya Pak ya? Kalau mengabdi di sini sudah 8 tahun dari tahun 2013. Dari 2013. Iya. Untuk penjabat sebagai wakil kesiswaannya Pak? Kalau menjabat sebagai wakil kesiswaan itu baru 1 tahun, mulai dari tahun 2020 kemarin. 2020 berarti ya Pak? Baru. Ngajar juga nggak Pak? Iya. Di sini saya mengajar sebagai guru matematika. Guru matematika. Wah bapaknya Ya. guru matematika. Biasanya guru matematika agak killer Pak. Iya. Iya Pak. Pelajaran paling ditakuti ini. Iya Pak. Matematika. Nah, kita berbicara mengenai ini ya Pak ya, ngobrol-ngobrol tentang prestasi, apalagi Bapak kan di wakil kesiswaan Ya. Pak. Berarti secara tidak langsung bakal mengetahui karakter-karakter anak atau prestasi-prestasi anak yang ada di SMA Negeri 2. Untuk belakangan ini Pak, sebelum pandemi apa saja Pak prestasi yang didapatkan di SMA Negeri 2 ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebelum pandemi ini banyak sekali prestasi siswa dan siswi kami, terutama di bidang akademik. Ada yang menjuarai OSN, Olimpiade Sains Nasional, itu bidang mata pelajaran astronomi, dan itu alhamdulillah siswa kami atas nama Iqbal Alfitra itu sudah masuk juara 2 di Provinsi Bengkulu. Iya. Kemudian siswi kami juga pada bidang FL2SN seni tari. Nah, atas nama Pasadia Putri itu tembus ke nasional. Artinya mewakili Provinsi Bengkulu untuk tampil ke tingkat nasional. Itu sudah dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah hasilnya walaupun belum memuaskan, tapi dia sudah berani tampil di nasional seperti itu. Kalau yang pandemi ini ada nggak Pak? Kalau di musim pandemi, karena ekstra kami ini ya, di musim pandemi ini
boleh dibilang belum aktif. Yang aktif itu hanya bentuk yang virtual seperti baca puisi, solo song, itu kan bisa untuk virtual tanpa diadakan di lapangan maksudnya. Itu kami tetap menyelenggarakan ekskul tapi secara virtual. Alhamdulillah anak-anak kami bisa puisinya itu diakui di Universitas Bengkulu, mengikuti kemarin walaupun belum berhasil kemarin. Setidaknya ada menimbulkan kreativitas. Iya, ada halangan atau iya, pandemi. tetap semangat tapi. Iya. Kalau jumlah ekstrakurikulernya berapa? Jumlah ekstranya ada 13 ekskul. Itu tergabung dari akademik dan non akademik. 13 ya Pak? Iya. Jadi untuk pandemi ini dua ekskul yang jalan ya Pak ya. Selebihnya kita ditunda dulu ya Pak. Iya. Berarti pandemi dikarenakan pandemi. Nah Pak, mungkin di luar sana tidak mengetahui apa sih tugas wakaf kesiswaan di sekolah. Boleh Pak dijabarkan dulu. Ya. Tugas ini. Sebenarnya tugas wakaf kesiswaan ya banyak sekali, tapi di sini wakaf kesiswaan hanya memfokuskan pada menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan siswa, mulai dari masalah akademik mereka, kemudian masalah non akademik, termasuk ekstrakurikuler tadi. Nah, kami wakaf kesiswaan di sini menyalurkan bakat-bakat anak tersebut. Lebih ini ya Pak ya, Iya. bakat anak Pak ya. Kalau untuk menangani kan kemarin kan sebelum pandemi ya Pak ya, jadi karakter anak tuh pasti berbeda. Berbeda. Setelah libur. Ya. Apa ada enggak perubahan? Nah, kalau perubahan ada. Yang tadinya masa sebelum pandemi, anak-anak kan belajarnya tatap muka. Nah, kalau pada masa pandemi ini mereka belajarnya kebanyakan daring. Nah, jadi otomatis sosialisasi anak kan agak berkurang. Tetapi alhamdulillah prestasi tetap naik seperti itu. Jadi untuk kiat-kiatnya apa? Kiat-kiat kami di sini, ya, kiat-kiat kami di sini yang pertama membangkitkan semangat anak, ya, walaupun belajar tidak full tatap muka, kami di sini tetap memprioritaskan membangun semangat anak untuk tetap belajar. Kemudian yang kami di sini menginginkan anak-anak itu mendapatkan pengajaran yang lebih baik, walaupun belajarnya hanya tidak full tatap muka seperti itu. Berapa jam Pak biasanya di sekolah kamu? Kami 4 jam. 4 jam Dari jam 7.30 sampai jam 12. langsung nyambung-nyambung ya Pak? Iya. Nggak ada istirahatnya ya, Pak? Nggak ada istirahatnya, memang jeda saja tapi tetap dalam kelas. Kalau untuk ekskul tadi yang 2 itu gimana Pak? Ada waktunya nggak Pak? Untuk ekskul yang virtual, kami nggak memberikan waktu, cuman tetap konsultasinya secara virtual, mungkin melalui WhatsApp atau juga mungkin anak itu tergabung dalam Google Classroom ekskul seperti itu. Berarti udah ada Tetapi kalau ekskul yang Olimpiade Nasional tetap kami pantau untuk menghadapi Olimpiade Nasional. Sampai saat ini berapa orang Pak yang tergabung untuk Olimpiade tersebut? Kalau Olimpiade Nasional itu sudah 27 siswa dan siswi tergabung dalam tim Olimpiade Nasional SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Dan kami sudah siapkan untuk menghadapi OSN tahun 2021. Dari kelas 1 ya Pak? Ya, kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 11 yang kami fokuskan. Berarti itu diwajibkan atau ada gerakan hati dari siswa-siswa tersebut? Nah, kalau yang OSN itu kami melalui seleksi antar kelas dulu, IPA IPS kami seleksi. Nah, anak-anak yang terpilih 27 kami fokuskan dia maunya mampunya ke mata pelajaran apa. Jadi kami pilih
ke 9 ke 7 mata pelajaran yang di OSN kan kami masukkan anak-anak yang lolos tadi. Berarti ini ya Pak ya, Ya. ada seleksinya. Seleksi dulu. Apa namanya, dikumpulkan dulu Iya. kan Pak, kasih arahan mungkin Pak, Iya, ya. kasih Berarti arahan. udah ada mentornya ya Pak? Mentornya pembina guru sudah kami tunjuk per mata pelajaran. Iya. Berapa mata pelajaran ini Pak? Kalau Olimpiade itu ada komputer, ada 7 mata pelajaran. Yang pertama itu ada komputer, yang kedua matematika, yang ketiga fisika, yang keempat kimia, yang kelima biologi, yang keenam itu astronomi, ketujuh kebumian. Iya. Berarti matematika Bapak sendiri ya? Iya, matematika saya sendiri. Nah Pak, Bapak kan sebagai wakil kesiswaan pasti lebih ke prestasi anak ya Pak ya. Nah dari sekolah sendiri, dari wakil kesiswaan untuk memberikan support kepada anak-anak untuk mengasah prestasinya Pak. Kan biasanya anak-anak itu malu Pak. Itu gimana Pak dari sekolahnya? Nah, terima kasih. Baik, cara kami memberi support kepada anak siswa-siswi kami, yang pertama memotivasi kepada anak ya, cara belajar yang bagus bagaimana. Kemudian kami mengarahkan anak-anak yang memiliki potensi, diberikan jalan potensinya kemana, misalnya potensinya ke akademik. Nah, jadi kami bimbing dan support dia ke akademik. Kemudian jika anak itu kami lihat berpotensi di bidang non akademik, misalnya di tari kreasi ya, atau non akademik tadi, nah kami bimbing dan support dia ke arah yang misalnya dia lebih bagusnya ke tari kreasi. Nah, maka kami fasilitasi semua untuk anak itu semangat dalam mengikuti potensi yang ada pada dirinya tersebut. Berarti dari kelas 1 ya Pak baru Iya. udah dilihat dulu ya? Dari kelas 10 itu kami sudah melakukan sistem wawancara anak itu prestasinya di mana. Kemudian sistem seleksi juga. Berarti waktu masuk udah masuk Iya. ke sekolah diwawancara Iya. oleh BK ya Pak? Atau Ya, gimana? BK, Tim kesiswaan ya, Pak? tim kesiswaan. Kemudian kami juga melihat ya daftar prestasi anak itu sebelumnya. Berarti dilihat juga ya Pak ya waktu SMP ya Pak ya? Ya, Nah Pak, kalau untuk sekarang kan kelas 3 udah selesai ujian ya Pak ya? Ada berapa orang Pak yang mengikuti ujian kelas 3-nya di sekolah ya Pak? yang mengikuti ujian kemarin 113 siswa. 111 siswa. 111 siswa Ya. dari berapa jurusan Pak? Dari 2 jurusan MIPA dan IPS. Ya. Untuk SNPTN-nya gimana Pak? Untuk SNPTN tadi alhamdulillah tahun ini siswa kami yang lulus SNMPTN itu 2 orang, 1 di jurusan bimbingan konseling dan 1 di jurusan matematika murni di Universitas Bengkulu semua. Berarti ini ya Pak ya, untuk akademik non akademiknya dari di sekolah ini benar-benar diarahkan ya Pak ya, Iya. sehingga ada yang untuk kelas 3 ini ada yang ikut jalur SNPTN ya Pak ya. Ya. Nah Pak, terakhir pembicaraan kita hari ini, bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya di SMA Negeri 2 ini? Harapan saya semoga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini lebih maju dan menjadi yang terbaik. Lebih maju dan menjadi bagian Iya. yang terbaik ya Pak ya. Nah Pak, mungkin di luar sana ada siswa atau siswi yang sekolah di sini ataupun di luar sana yang belajar, boleh Pak memberikan motivasi agar anak-anak di luar sana itu semangat belajar Pak. Terima kasih buat siswa dan siswi saya SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Walaupun masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat menggapai prestasi. Terima kasih. Satu lagi Pak, satu kata buat SMA Negeri 2 Pak, Iya. dari Bapak sendiri. Satu kata dari saya untuk SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah yaitu terbaik. Terbaik ya Pak ya, Iya. berarti SMA Negeri 2 terbaik. Terbaik. Baiklah, terima kasih ya Pak ya, Iya. atas waktunya hari ini. Boleh teman-teman kan mau tahu itu SMA Negeri 2 itu seperti apa. Iya.
sedikit banyaknya kita mengetahui SMA Negeri 2 itu seperti apa dari Bapak. Nah, lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lainnya ya Pak ya. Baiklah sahabat MPT TV, itu saja perbincangan kita dengan wakil kesiswaan SMA Negeri 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama kepala sekolah kita. Oke, sahabat MPT TV, tadi sudah berbincang-bincang bersama Pasya Dia Putri, siswi dari SMA Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekarang kerja di samping saya sudah ada Ibu Novrianti MPD, Wakaf Kurikulum SMA, mewakili kelas 1. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kantong sehat Bu? Kantong sehat. Kantong sehat ini. Kalau itu tidak sehat. Masih basah Bu? Masih. Ada yang batal? Enggak. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a fuck. 나도 내게 미워 yeah. 뭘 해도 내게 미워 Kalau untuk penerapan sendiri ke siswanya seperti apa? Alhamdulillah penerapannya pun sudah terrealisasi sempurna dan pencapaiannya nanti akan dituangkan dalam misi sekolah itu terdidik, artinya siswa itu sudah dididik, terus terampil artinya mereka itu cakap dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya, terus berakhlak mulia, itu yang sangat kami tekankan untuk SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, karena akhlak mulia lah yang akan menentukan seseorang itu bisa sukses nantinya dalam hal pekerjaan, cita-cita dan lain sebagainya. Terakhir, berwawasan lingkungan, kami punya keinginan siswa kami memiliki kemampuan untuk mengolah potensi alam yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah khususnya, dan semua tanam-tanaman atau lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Seperti itu. Jadi dari penjelasan Ibu ini ada satu yang saya tangkap itu memanfaatkan potensi alam. Iya. Jadi bentuk nyata memanfaatkan potensi alam itu seperti apa? Sudah dilakukan sampai sekarang. Sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah 1 tahun yang lewat, itu di posisi pandemi. Kami berusaha untuk selalu berinovasi gurunya. Dalam hal ini yang sudah tertanamkan pada posisi mata pelajaran sains itu kimia. Kimia waktu itu ada salah satu guru kami yang mengikuti program S2, dalam hal ini saya sendiri itu di S2 Pendidikan IPA. Saya tertarik dengan visi sekolah ini sehingga saya masukkan itu ke dalam program pembuatan tesis saya dalam hal penurunan kadar gula darah. Saya ambil tanaman yang sangat familiar bagi siswa saya dan rata-rata di belakang rumah mereka ada, yaitu daun ubi jalar. Daun ubi jalar itu kami olah. Saya sampaikan kepada siswa, pengolahan tetap ke saya karena basic science untuk pengolahan siswa saya belum punya modal ilmu yang kuat. Karena di situ ada yang namanya kandungan kimia. Nah, kandungan kimia yang dikandung itu saya terapkan ke penelitian saya untuk menurunkan kadar gula darah. Siswa saya libatkan, sehingga saya sampaikan kepada siswa, nah tanaman ular ini, dalam hal ini ubi jalar, maksud saya biar siswa lebih senang mendengarnya, saya katakan tanaman ular berpotensi menurunkan kadar gula darah. Karena kadar gula darah ini akan mempengaruhi penyakit pada tubuh manusia. Jika sudah kena kadar gula darah, semua potensi penyakit akan keluar. Jadi siswa saya sangat tertarik dan sangat antusias sekali waktu itu. Saya libatkan mereka dalam pembelajaran, nilai-nilai mereka saya masukkan dalam tesis saya. Dan alhamdulillah siswa memiliki keinginan yang kuat untuk memelihara tanaman-tanaman yang ada di lingkungan mereka, terutama yang memiliki potensi kandungan kimia organik yang saya sebutkan tadi. Ya, berarti manfaat ular ini banyak ya? Banyak. Jadi mereka pelajar itu diminta untuk membawa ubi itu ke sekolah.
Yang pertama, saya minta siswa memahami dulu morfologi tanamannya. Mereka terasa asik karena tanaman itu rata-rata ada di sekeliling mereka, seperti itu. Kemudian hasil tanaman itu saya olah di Universitas Andalas, tapi tetap prosesnya saya foto. Nah, foto-foto itu saya jadikan satu video yang sehingga siswa nanti dapat mempelajarinya lewat video. Nah, videonya saya masukkan dalam satu link, saya buat yang namanya e-modul. Jadi saya sudah langsung masukkan ke pembelajaran online, Pak. Linknya saya masukkan, siswa paham seperti apa proses pembuatannya. Oke, kalau yang inovasi, sebuah inovasi lagi. Iya. Kalau untuk sekarang pembelajaran di masa pandemi sendiri, kita menerapkan daring sama tatap muka. Iya. Menurut Ibu itu efektif nggak? Terus bagaimana sih pihak sekolah supaya dengan campur perpaduan dua pembelajaran ini pembelajarannya tetap efektif diterima oleh pelajar itu sendiri? Bisa dijelaskan? Kalau di masa pandemi kita menggunakan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Awal tahun dulu kita cuma menggunakan daring. Kalau ditanya efektif atau tidak efektif, saya rasa besar persennya untuk tidak efektif. Karena apa? Siswa tidak langsung bertatap muka dengan guru. Nah, dengan tidak bertatap muka, artinya kami sebagai seorang pendidik tidak bisa mengukur sebatas mana kemampuan siswa dalam pencapaian pembelajaran, karena kami tidak ketemu. Nah, kalau masalah tatap muka itu pun di masa pandemi ini kurang efektif. Karena apa? Siswa harus dibagi menjadi dua kelompok dalam satu kelas. Misalnya siswa berjumlah 35 orang atau 34 orang, 17 masuk di posisi sip A, 17 lagi di sip B. Dengan pembagian tersebut, otomatis waktu belajar yang disediakan oleh sekolah itu sangat sedikit sekali. Apalagi dengan kondisi kita yang salah satu merupakan misi kami, yaitu kami berharap siswa mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Itu kan termasuk misi kami, tapi hal itu susah untuk kami terapkan karena banyak siswa kami yang berada pada pelosok daerah yang tidak memiliki sinyal internet. Walaupun SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah sudah siap dengan internet yang aksesnya sangat kuat sekali. Itu yang mendukung guru-guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran daring. Misalnya efektifnya seperti tadi, saya rasa kurang efektif. Kalau tatap muka pun kondisinya seperti itu. Kalau untuk ini, kita dengar dari pelajar ini sulit nih untuk pembelajaran dari kami karena sinyal kami bisa kuota yang walaupun ada bantuan dari pemerintah cuman masih kekurangan dan mengakibatkan mereka kesulitan untuk belajar. Tidak kita Sering, terutama di mata pelajaran kimia. Bu, kami susah untuk menerima informasi yang Ibu sampaikan. Karena apa? Ketika Ibu buat YouTube, Ibu sampaikan ke kami dari berat yang harus kami download, filenya yang harus kami download. Kami juga, Bu, tidak setiap waktu dibantu oleh perekonomian orang tua yang standby dengan kuota. Seperti tadi saya tetap menyampaikan, kita kan punya bantuan dari kementerian, kalian bisa memanfaatkan itu. Iya Bu, kami sudah berusaha untuk memanfaatkan itu, tapi tetap yang namanya mata pelajaran EKSA, kami susah untuk menyerap ketika Ibu tidak langsung menyampaikan informasi itu di depan kami. Nah, sebenarnya saya menyampaikan ke siswa, oke nak, Ibu paham, memang benar mata pelajaran EKSA susah untuk disampaikan lewat daring dan lain sebagainya, tapi saya tetap optimis menyampaikan kepada siswa, nah kalau kalian mau apapun itu pasti bisa. Di YouTube itu semua ada. Mohon maaf ya nak, sampai saya sampaikan seperti itu. Isi dunia ini kita bisa tahu semua asal kita mau, karena tidak ada yang tidak ada di YouTube. Jadi selagi pelajar itu mau mencari sesuatu semuanya sudah tersedia. Iya, sudah tersedia. Jadi bisa belajar terlebih dahulu ya. Benar. Dengan kondisi itu kita cukup prihatin ya melihat keluhan dari pelajar.
dari sebelumnya belajar? Iya, kalau kami sebenarnya dari guru itu motivasi untuk memberi semangat kepada siswa itu sudah sangat besar. Kalau saya, karena saya alumni sini, saya orang Tabuk Penanjung asli, tamat Tabuk Penanjung, SMA Tabuk Penanjung, keluar terus dinas lagi di sini. Besar sekali informasi atau keinginan saya untuk memajukan sekolah ini. Cuma tadi kita memiliki keterbatasan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya, mohon maaf, karena perekonomian keluarga, sehingga mereka merasa saya tidak mungkin bisa seperti itu, saya tidak mungkin. Siswa yang pesimis inilah yang susah untuk kami bangkitkan. Padahal saya pernah menyampaikan, nah, perekonomian, ketidakmampuan orang tua dalam biaya itu bukan faktor yang akan menggagalkan kemauan kalian. Karena apa? Tidak ada istilah kekurangan ekonomi jika kita mau. Berbagai beasiswa diberikan oleh pemerintah seperti itu. Sudah saya sampaikan semua, tapi tetap motivasi itu ada dua. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Seperti apapun orang memberi motivasi ekstrinsik, kalau intrinsiknya kurang, tetap akan hilang perjalanan seperti itu. Berarti dia tuh harus selaras ya, antara yang disampaikan di luar dengan yang kita terima. Dibilang selaras sebenarnya boleh sih, tapi harus innya lebih seperti itu. Intrinsik itu motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Saya harus bisa, ya keinginan, betul. Saya harus bisa, saya harus mampu. Tinggal lagi nanti dukungan dari luar. Tapi kalau dari luarnya yang besar, tapi di dalamnya tidak ada, dia akan terkikis dengan begitu saja. Jadi, keinginan bedanya, apapun peluang-peluang yang ada di depan mata tidak akan menjadi seperti yang Iya, susah. Jadi terus bikin motivasi yang ibu sampaikan kepada pelajar supaya jangan terlalu banyak berpikir pesimis. Lalu berbicara COVID, ini udah tahun lebih, udah masih 2 tahun umurnya. Kalau mengenai COVID itu kita sekarang takut ya dengan virus itu sendiri? Kalau dibilang takut juga tidak, tapi tetap waspada seperti itu. Kalau untuk di lingkungan sekolah, bagaimana penerapan protokol kesehatan? Protokol kesehatan tetap dijalankan semaksimal mungkin. Penggunaan masker dan lain sebagainya. Tapi kami tetap ketika siswa mau berbicara menyampaikan sesuatu, kami bolehkan untuk membuka masker sementara. Nanti kalau sudah berbicara ditutup lagi. Tapi alhamdulillah untuk sampai sekarang kasus seperti ini Alhamdulillah belum ada. Jangan sampai. Jangan sampai. Yang terakhir untuk pesan-pesan sendiri, entah itu secara pribadi atau selaku wakil atau selaku guru, apa sih sudah pesan kita yang bisa kita sampaikan ke pelajar kita sendiri? Baik Nak, pesan yang akan disampaikan untuk kalian, yang pertama, selalulah berusaha. Karena apa? Allah akan menunjukkan sesuatu jika ada ikhtiar dari kita. Yang kedua, yakinlah Nak, segala sesuatu. Jika kalian mau, kita pasti bisa. Yang ketiga, jangan pernah kalian berpikir karena perekonomian orang tua yang kurang, kalian tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Tidak demikian. Bukan untuk dijadikan contoh, tapi ibu cuma pengen memotivasi kalian. Karena ibu adalah salah satu warga atau orang yang tinggal aslinya di Tabuk Penanjung, dan kalian juga dekat dengan saya. Kalian tahu seperti apa keadaan perekonomian keluarga ibu di waktu sekolah, tapi kita mampu. Ibu bisa, kalian juga pasti bisa. Karena apa? Sekarang pemerintah jauh lebih peduli dengan pendidikan yang ada dimanapun. Beasiswa apapun dicairkan. Salah satunya kalau kalian mau kuliah itu ada bidik misi. Jadi camkan di hati kalian, Nak, saya mampu.
Dengan ikhtiar, saya pasti bisa. Oke, memang luar biasa nih Pak, ibu-ibu lokal ya. Ini kan sekolahnya kan di bawah kan pemerintah provinsi ini. Iya. Mungkin ada pesan lagi untuk Pak Gubernur atau Menteri lah, Pak Nadiem, Mas Nadiem ya. Apa dari pribadimu, apa sih pendidikannya seperti apa sih yang perlu dibenahi untuk di era sekarang ya? Baik, untuk Pak Nadiem, Bapak Dinas, Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, Bapak Gubernur dan yang lain-lain, saya berharap selalulah berinovasi dan selalulah memikirkan kami yang ada di pelosok negeri ini. Karena apa? Kami merupakan orang-orang atau warga Indonesia yang juga pengen memiliki pendidikan yang sama dengan mereka yang berada di kota. Tapi tetap tolong prioritaskan. Kami di daerah membutuhkan berbagai fasilitas yang sama. Sehingga nanti kami mampu mewujudkan generasi penerus bangsa yang ada di daerah dan mampu bersaing dengan mereka yang ada di kota khususnya. Yang kedua, saya berharap tolong bantu kami guru-guru yang masih kurang memiliki kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal misalnya ada pelatihan, ada lain-lain sebagainya. Bantu kami, ajak kami yang dari daerah sehingga kami paham seperti apa keinginan pemerintah, kemauannya Pak Nadiem Makarim tentang pendidikan ini. Karena apa? Susah kami di daerah Pak untuk mengikuti jejak teman-teman yang ada di kota tanpa ada motivasi dari bapak-bapak semuanya atau orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian Pak. Oke, Pak Gubernur, Pak Mas Nadiem juga, ini pesan dari hati dari seorang guru di SMA Negeri 2. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini sama Ibu Wakil Kurikulum. Mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi, Bu. Tapi nggak tahu kapan, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.